Peluncuran Sekolah Garuda gagasan Presiden Prabowo Subianto. MotoGP Indonesia hadirkan peluang baru bagi ekonomi. Rakor pemetaan dan sinkronisasi untuk Koperasi Merah Putih. Halo pemirsa, senang sekali rasanya Ruang Kabinet kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi dari agenda dan sejumlah kinerja dari Kabinet Merah Putih. Bersama saya Selis Regar, ini dia Ruang Kabinet selengkapnya. Dan pemirsa, kita awali informasinya di mana pemerintah resmi memulai pengenalan Sekolah Garuda secara serentak yang tersebar di 16 titik di seluruh Indonesia. Salah satunya yakni SMA 10 Samarinda, Kalimantan Timur yang bertransformasi menjadi Sekolah Garuda dengan dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Sekolah 10 Samarinda kini resmi bertransformasi menjadi SMA Sekolah Garuda yang merupakan inisiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Peresmian ini dilakukan pemerintah yang tersebar 16 titik dengan diantaranya 12 sekolah Garuda transformasi dan 4 sekolah Garuda yang baru. Adapun peresmian transformasi SMA 10 Samarinda menjadi SMA Sekolah Garuda dihadiri langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul. Gus Ipul mengatakan Sekolah Garuda menjadi salah satu upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan. Oleh karena itu, Sekolah Garuda diharapkan dapat menciptakan siswa-siswi yang berprestasi dengan melanjutkan perguruan tinggi ternama di berbagai negara. Ya alhamdulillah hari ini ya, kita di Samarinda, Kalimantan Timur bisa turut menyaksikan prosesi peluncuran Sekolah Garuda sebagai bagian dari upaya kita semua di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia lewat jalur pendidikan. Diharapkan Sekolah Garuda ini nanti bisa menjadi jembatan bagi siswa-siswa yang memiliki prestasi akademik, dijadikan sebagai kader-kader bangsa yang memiliki kesempatan bisa melanjutkan sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Bersyukur kalau nanti bisa melanjutkan di kampus-kampus ternama di berbagai negara. Ini adalah satu ikhtiar yang harus kita sama-sama sukseskan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Sekolah SMA 10 Samarinda, Nimade Atnyani menyebut, pihaknya akan mendukung penuh transformasi Sekolah Garuda dan siap meningkatkan kompetensi siswa-siswi terbaik. Di 10 Samarinda, Bapak Ibu Guru siap mendukung program SMA Garuda Transformasi ini dan siap meningkatkan kompetensi diri untuk menjalankan program Garuda Transformasi. Terima kasih. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah meluncurkan program SMA Garuda sebagai bagian dari upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional. Program ini dirancang untuk melahirkan generasi unggul di bidang sains dan teknologi yang siap bersaing di tingkat global. Peluncuran program SMA Garuda dihadiri oleh Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, perwakilan Komisi 10 DPR, Dinas Pendidikan DKI, serta sejumlah tamu undangan. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menciptakan sekolah unggul nasional yang mampu melahirkan calon peneliti dan industriawan yang siap memajukan Indonesia di masa depan. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan, SMA Garuda dapat menghasilkan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat internasional. Brian menyatakan bahwa program SMA Garuda juga akan mengadopsi kurikulum terpadu dengan penyesuaian untuk meningkatkan kompetensi siswa secara internasional. Kurikulum ini dirancang agar siswa memiliki daya saing, baik di dalam negeri maupun di tingkat global. Harapannya bisa mencetak SDM-SDM unggul untuk berkompetisi dengan SDM-SDM dari negara lain. Jadi nantinya harapannya anak-anak dari SMA-SMA Garuda, baik transformasi maupun yang sekolah unggulan Garuda yang akan dibentuk, itu bisa mengisi
menjadi mahasiswa-mahasiswa di sekolah-sekolah perguruan tinggi unggulan di dunia. Tentunya juga termasuk Indonesia ya, ada beberapa perguruan tinggi kita yang juga sudah masuk ke dalam unggulan, sehingga nantinya mereka itu akan bisa menimba ilmu dari tempat-tempat yang memang memiliki keunggulan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah pusat resmi meluncurkan Sekolah Garuda, salah satunya di Kalimantan Utara. Sekolah Garuda berdiri di Kabupaten Bulungan yang diresmikan langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar bersama Wakil Menteri Luar Negeri Armanta Nasir. Menteri Agama Nasaruddin Umar yang didampingi oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanta Nasir memperkenalkan sekolah unggul Garuda baru di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara kepada pelajar setempat pada Rabu 8 Oktober 2025. Menak mengatakan bahwa sekolah Garuda merupakan investasi kemanusiaan yang patut disyukuri, di mana semua fasilitas mulai dari seragam, sepatu, laptop, hingga makanan disediakan secara gratis dan berstandar internasional. Menurutnya ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memastikan tidak ada lagi anak-anak di perbatasan yang tertinggal dalam mengakses pendidikan kelas dunia. Banyak sekali negara gagal sekarang ini. Tidak bisa lagi membiayai beasiswa anak-anaknya ke luar negeri. Justru yang terjadi sebaliknya di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, kita betul-betul wajib bersyukur ada sekolah Garuda. Mahal sekali. Ini investasi kemanusiaan luar biasa. Ya. Dan ini nanti semuanya akan serba gratis. Saya lihat proposalnya tuh, sepatunya pun juga di pabrik, satu pabrik, pakai jas. Kemudian juga semua siswanya tuh pakai laptop dan makanannya pokoknya memenuhi syarat standar internasional. Inilah sekolah Garuda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan semua pondok pesantren didata usai peristiwa ambruknya bangunan Ponpes Al-Qauzini di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap Presiden Prabowo Subianto terus memonitor proses evakuasi runtuhnya musola di Pondok Pesantren Al-Qauzini, Sidoarjo. Ditemui usai menghadiri HUT ke-80 TNI di kawasan Monas, Jakarta pada Minggu siang, Mensesnek menyebut pemerintah akan mengevaluasi seluruh pondok pesantren untuk didata terkait keamanan bangunan dan infrastruktur pondok masing-masing. Sudah pemerintah terus kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur untuk memberikan perhatian. Evaluasi ke depan semua kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur masing-masing. Diketahui bangunan Pondok Pesantren Al-Qauzini di Sidoarjo, Jawa Timur ambruk usai diketahui struktur bangunan tak kuat saat pembangunan. Akibat peristiwa ini, 37 orang meninggal dunia. Hingga kini petugas Basarnas dan BNPB masih berusaha melakukan evakuasi sejumlah korban yang tertimbun puing bangunan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pengenalan Sekolah Garuda di SMA Cahaya Rancamaya, Bogor, Jawa Barat dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Khoiri Fauzi dan Wali Kota Bogor Dedi Abdurrahim. Kota Bogor menjadi salah satu daerah peluncuran program nasional Sekolah Garuda Transformasi yang digagas pemerintah pusat. Peluncuran ini berlangsung di Sekolah Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School yang kini resmi bertransformasi menjadi Sekolah Garuda Transformasi Cahaya Rancamaya yang dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, jajaran Kemendikbudristek, serta Wali Kota Bogor Dedi Abdurrahim. Arifah mengatakan bahwa program Sekolah Garuda adalah bentuk cinta yang luar biasa dari Presiden Prabowo Subianto kepada anak-anak Indonesia. Karena menurutnya anak-anak sekarang adalah generasi penerus bangsa yang nantinya akan memimpin bangsa ini. Ini bentuk cinta yang luar biasa dari Bapak Presiden kita. Karena anak-anakku ini 2045 adalah generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa dan yang akan mengarahkan bangsa kita akan menjadi apa dan akan kemana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu pemirsa, pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus untuk melakukan audit dan perbaikan seluruh pesantren tua dan rawan di Indonesia. Pasca musibah yang menewaskan 67 orang di Pondok Pesantren Al-Ghazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Nantinya pemirsa, audit tersebut akan dimulai dengan pendataan pesantren, melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan pembukaan hotline pengaduan. Berdasarkan arahan Presiden, pasca musibah besar yang menimpa pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo hingga menewaskan 67 korban jiwa, pemerintah langsung bergerak cepat mengambil langkah konkret dengan membentuk Satgas. Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah akan segera membentuk satuan tugas khusus untuk membantu menangani pembangunan dan penataan pesantren, mulai dari wilayah yang dinilai paling rawan. Langkah tersebut akan diawali dengan proses audit menyeluruh oleh tim dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna memastikan kondisi bangunan pesantren memenuhi standar keamanan. Menindaklanjuti tugas Presiden untuk melakukan audit dan mencari solusi pesantren-pesantren setelah pasca musibah besar yang mengharukan sampai 67 meninggal dunia. Kami terus bergerak, sudah bahkan melakukan langkah-langkah agresif. Yang pertama, kami akan membentuk satuan tugas pembangunan pesantren dimulai dari yang paling rawan. Dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU. Audit, kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat, bahkan kita buka hotline. Nanti dikasih tahu nomornya, tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline. Yang pertama tentu hotline itu akan menjadikan kita bisa ikut ngecek, mengatasi, menanggulangi. Dari Jakarta, Esa Sulistiani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mendorong agar peristiwa ambruknya bangunan Pondok Pesantren Al-Ghazini di Sidoarjo tidak terulang kembali. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono turut menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden ambruknya Ponpes Al-Ghazini di Sidoarjo yang mengakibatkan korban jiwa. Menko AHY mengungkapkan dirinya telah berkomunikasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak untuk memastikan penanganan korban dan evaluasi struktur bangunan. Menurutnya peristiwa tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak untuk lebih disiplin dalam mematuhi standar teknis dan SOP konstruksi, terutama untuk fasilitas publik seperti sekolah, pondok pesantren, dan rumah sakit. Saya rasa ini sesuatu yang sangat serius. Oleh karena itu sejak awal kejadian ini kita ketahui bersama, maka pertama dan utama harus kita selamatkan korban. Dan memang banyak yang tidak bisa selamat karena kondisi yang buruk sekali, tertimpa dan terjepit, sehingga tidak mudah bagi para petugas untuk bisa mengevakuasi. Ada yang sudah dievakuasi tapi akhirnya tidak selamat juga. Artinya memang kita harus kembali pada mengapa kita harus benar-benar mematuhi standar konstruksi pembangunan fisik. Janganlah kemudian sampai ini memakan korban dimanapun, ya, dimanapun. Jadi saya tentunya ingin ke depan bersama-sama dengan semua kalangan, Kementerian PU, tentu juga dengan semua pemerintah di daerah, berusaha agar menertibkan, agar meyakinkan bahwa bangunan-bangunan infrastruktur, baik itu sekolah, kemudian juga pondok pesantren, termasuk rumah-rumah sakit dan semua yang menjadi fasilitas publik ini memiliki kekuatan dan aman. Ya. Jangan sampai kita abai, tidak mematuhi. SOP itu ada karena memang sudah menjadi hasil riset dan terbukti. Mari sama-sama kita kawal ini sehingga tidak ada lagi kejadian yang memakan korban seperti itu. Dari Jakarta, Jihan Nabila Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk membantu pembiayaan perbaikan bagi seluruh pesantren yang sudah memiliki bangunan berusia tua dan rawan kecelakaan. Pemerintah berkomitmen akan membantu anggaran bagi pesantren-pesantren yang mengalami kerusakan bangunan atau membutuhkan perbaikan sarana dan prasarana. Langkah ini menjadi bentuk perhatian terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang memiliki peran penting dalam pembinaan masyarakat. Meski demikian, sebelum penyaluran bantuan dilakukan, pemerintah akan lebih dulu melakukan audit dan inventarisasi kondisi pesantren di seluruh Indonesia. Bantuan pun akan diberikan secara bertahap, menyesuaikan kemampuan anggaran dari pemerintah. Mari kita bahu-membahu bekerja sama. Pemerintah, kami memahami banyak yang menjaga independensinya, banyak yang ingin tidak melibatkan berbagai kalangan, tapi mohon betul, ini undang-undang bahwa izin PMT juga harus dilakukan. Setelah kita lakukan audit, sambil terus melakukan inventarisasi, pengecekan, lalu nanti kita carikan anggarannya. Sejauh mana dan seberapa anggarannya nanti akan kita umumkan. Tapi tentu pemerintah seadanya dulu, belum bisa semuanya. Semampu anggaran yang kita miliki, kita akan lakukan upaya-upaya itu. Jumlahnya berapa, itu kita belum tahu. Kepada masyarakat pesantren, moga-moga rezekinya tambah banyak pesantren ini, pemerintah ada anggaran. Tapi kita usahakan semaksimal mungkin ada anggaran untuk menangani terutama yang rawan-rawan kecelakaan itu. Dari Jakarta, Mariska Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kendaraan yang memiliki dimensi dan muatan lebih cenderung menyebabkan potensi kecelakaan yang paling besar. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan maraknya korban kecelakaan yang terjadi sepanjang tahun 2024, 10,5% diantaranya disebabkan karena kendaraan angkutan barang yang bermuatan lebih. Selain menyebabkan kecelakaan, kendaraan dengan muatan yang melebihi kapasitas juga dapat menyebabkan kerusakan jalan raya yang tiap tahunnya bisa menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah. Namun demikian, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa dalam mengimplementasikan penerapan zero odol dan akan terus melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Jadi kami pertama ingin meyakinkan dengan tiban odol, maka kita bisa menyelamatkan masyarakat kita dari kecelakaan yang sekali lagi telah merenggut nyawa. Tadi dari data yang kita dapatkan, tahun 2024 terjadi sekian kejadian, bahkan belasan puluhan ribu yang meninggal, dan 10,5% itu kontribusinya dari kendaraan angkutan barang, termasuk odol. Belum lagi kerusakan jalan raya di sini yang harus akhirnya membutuhkan perbaikan triliunan rupiah setiap tahun harus dikeluarkan untuk bisa memperbaiki jalan-jalan rusak. Juga salah satu dampak ekonomi yang bisa ditimbulkan dari odol. Tapi kami juga memahami bahwa tantangannya banyak. Nah, oleh karena itu tidak ingin sembrono, tidak ingin gerasa gerusuk. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Infrastruktur Pemisah Agus Harimurti Yudhoyono menekankan implementasi penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan atau zero over dimension dan overload harus berlaku efektif pada 1 Januari 2027. Kementerian Koordinator Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri tentang implementasi rencana aksi nasional penanganan kendaraan lebih dimensi dan juga lebih muatan. Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kebijakan implementasi zero odol tidak dapat lagi ditunda lantaran sudah menjadi perhatian nasional hingga atensi khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah kementerian terkait pun sepakat penerapan zero odol ini dapat berlaku efektif pada 1 Januari 2027 mendatang. Keras kita semua diharapkan tanggal 1 Januari tahun 2027 kebijakan zero odol ini sudah berlaku efektif.
Rapat kali ini akan membahas berbagai upaya untuk menyatukan langkah kita atas kementerian, lembaga, semua stakeholders yang selama ini juga sudah sering mengikuti rapat koordinasi baik secara parsial maupun secara menyeluruh. Intinya adalah dalam rangka harmonisasi rencana Perpres penguatan logistik nasional, finalisasi rencana aksi nasional penanganan kendaraan odol, kita harus semakin ketat dalam berkoordinasi. Jadi dalam tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, kita harapkan targetnya selesai Oktober 2025. Tak hanya itu, rapat koordinasi tingkat menteri ini juga bertujuan untuk menyatukan langkah pemerintah dalam mengharmonisasikan rencana peraturan presiden mengenai penguatan logistik nasional, finalisasi rencana aksi nasional, penanganan kendaraan odol, dan sebagai upaya memperketat koordinasi. Di Jakarta, Sri Dewi Adayani, Rona Bayu, Simpo TV, melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto melantik 25 pejabat baru dalam Kabinet Merah Putih pada Rabu 8 Oktober 2025 di Istana Merdeka, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto melantik pejabat definitif untuk Gubernur Provinsi Papua, Matius Fakiri, dan Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumarope. Presiden Prabowo Subianto kembali melantik sejumlah pejabat di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu sore. Pelantikan tersebut meliputi 2 wakil menteri, gubernur dan wakil gubernur Papua, pimpinan BPBUMN, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, dan Asisten Khusus Presiden. Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik 10 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh atau LPBP untuk sejumlah negara sahabat. Demi Allah saya bersumpah. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, demi Tuhan saya berjanji. Selanjutnya secara bersama-sama harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia dan memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, khusus bagi gubernur dan wakil gubernur. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Bagi saudara-saudara yang beragama Kristen dan Katolik, semoga Tuhan menolong saya. Sebelumnya, Presiden telah melakukan 3 kali reshuffle dalam 11 bulan masa jabatannya. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Ruang Kabinet Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Kabinet bersama saya, Sally Sregar. Di mana Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa menyampaikan banyak dampak sport tourism bagi masyarakat melalui penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika.
Oleh karenanya pemirsa, Kementerian Pariwisata terus mendorong pelaksanaan sport tourism di berbagai daerah di Indonesia. Penyelenggaraan MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat dinilai memberikan dampak sport tourism yang besar bagi masyarakat. Wakil Menteri Pariwisata RI Nilu Puspa percaya bahwa sport tourism bisa menjadi jalan untuk menghadirkan pariwisata yang berdaya saing, sekaligus menyejahterakan masyarakat. Hal ini disampaikan Nilu melalui caption di sosial media Instagramnya @nilupuspa pada 5 Oktober 2025. Lebih lanjut, Nilu menyampaikan bahwa MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika bukan hanya soal event besar yang mendunia, tapi juga tentang warga sekitar yang mendapat peluang kerja, usaha-usaha lokal yang tumbuh, dan ekonomi daerah yang semakin hidup. Oleh karenanya, Kementerian Pariwisata terus mendorong pelaksanaan sport tourism di berbagai daerah di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengungkap penyelenggaraan event di tanah air menjadi salah satu mesin penggerak utama perekonomian nasional. Bahkan pemirsa, penyelenggaraan event yang mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata sepanjang tahun 2025 diklaim telah menghasilkan perputaran ekonomi mencapai angka 11,82 triliun rupiah. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Sabta Pesona Gambir, Jakarta Pusat, Senin sore, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengungkap penyelenggaraan event di tanah air menjadi salah satu mesin penggerak utama perekonomian nasional. Menurutnya, ribuan event berlangsung di tanah air setiap tahunnya, mulai dari event budaya, event musik internasional, hingga sport event seperti MotoGP yang baru saja berlangsung di Mandalika 3-5 Oktober kemarin. Widianti mengklaim penyelenggaraan event yang mendapat dukungan dari Kementerian Pariwisata sepanjang tahun 2025 telah menghadirkan sebanyak 10,8 juta pengunjung dan melibatkan lebih dari 95.000 pekerja serta 14.800 UMKM. Hal itu dinilai mampu menghasilkan perputaran ekonomi mencapai angka 11,82 triliun rupiah. Sepanjang tahun 2025, event yang mendapat dukungan Kementerian Pariwisata telah menghadirkan 10,8 juta pengunjung, melibatkan lebih dari 95.000 pekerja, melibatkan 14.800 UMKM, dan menghasilkan perputaran ekonomi sebesar 11,82 triliun rupiah. Angka ini hanya mencakup event yang mendapat dukungan langsung dari Kementerian Pariwisata. Bayangkan, jika seluruh event di tanah air kita hitung betapa luar biasanya potensi dan skala industri event Indonesia. Inilah peluang besar yang harus kita kelola dan memanfaatkan seoptimal mungkin. Meski begitu, Menpar tak menampik jika masih terdapat berbagai tantangan di balik potensi besar dalam penyelenggaraan event, seperti pembiayaan, kesenjangan infrastruktur dan fasilitas pendukung di berbagai daerah, serta perizinan dan regulasi dari pemangku kepentingan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV, melaporkan. Masih dari Menteri Pariwisata, pemirsa, Widianti Putri Wardana mengklaim jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari bulan Januari hingga Agustus 2025 telah mencapai angka 10 juta kunjungan atau naik 10,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Industri pariwisata Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Sabta Pesona pada Senin sore, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengungkap jika pada tahun 2024 Indonesia berhasil mencatat kedatangan 13,9 juta wisatawan mancanegara. Namun terhitung bulan Januari hingga Agustus tahun ini, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah mencapai angka 10 juta kunjungan atau naik 10,4% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara dari sisi wisatawan Nusantara, jumlah perjalanan yang mencapai lebih dari 1 miliar perjalanan pada tahun 2024 pada Januari hingga Agustus 2025, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara telah mencapai angka 807,5 juta atau meningkat 23,3% year on year. Industri pariwisata Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Pada 2024, Indonesia berhasil mencatat kedatangan 13,9 juta wisatawan mancanegara, meningkat 19,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga Agustus 2025, dari Januari hingga Agustus tahun ini, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara telah mencapai 10 juta atau naik 10,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari sisi wisatawan Nusantara, jumlah perjalanan mencapai lebih dari
1 miliar perjalanan pada tahun 2024, tumbuh 22% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara dari Januari hingga Agustus tahun 2025, wisatawan Nusantara telah tercatat 807,5 juta, meningkat 23,3% year on year. Dua segmen yang sangat penting untuk pertumbuhan ini adalah wisata leisure dan event. Dari sisi pariwisata leisure, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Bali sudah dikenal luas di mancanegara, namun Indonesia masih memiliki banyak destinasi lain yang perlu didorong untuk dikunjungi seperti Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Raja Ampat, dan destinasi prioritas lainnya. Widianti mengungkapkan pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara hingga wisatawan Nusantara ini tak terlepas dari dua segmen yang sangat penting, yakni wisata leisure dan penyelenggaraan event. Dari sisi pariwisata leisure, Indonesia juga memiliki potensi destinasi wisata yang perlu didorong untuk dikunjungi wisatawan seperti Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Raja Ampat, dan destinasi prioritas lainnya. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Menteri Luar Negeri Sugiono memimpin rapat pimpinan Kementerian Luar Negeri untuk membahas arah dan prioritas diplomasi Indonesia yang ke depan. Dalam kegiatan tersebut, Kemlu menegaskan fokus pada penguatan kelembagaan, diplomasi ekonomi, serta kesiapan menghadapi berbagai agenda internasional. Rapat pimpinan Kementerian Luar Negeri di Jakarta dihadiri oleh jajaran pejabat eselon dan perwakilan diplomat senior. Menlu Sugiono menekankan pentingnya memperkuat peran diplomasi Indonesia dalam isu ekonomi global dan kemanusiaan. Di hari yang sama, Menteri Luar Negeri juga menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Hungaria, Lilla Karsai, untuk membahas penguatan hubungan kerjasama Indonesia dan Hungaria yang memasuki usia 70 tahun hubungan diplomatik. Sugiono selain itu bertemu dengan Presiden Economic Research Institute for Asian and East Asia atau ERIA, Profesor Tetsuya Watanabe. Pertemuan ini membahas komitmen untuk mendorong integrasi ekonomi kawasan melalui penelitian dan kebijakan yang berbasis riset. Melalui rapat pimpinan dan sejumlah pertemuan bilateral, Kementerian Luar Negeri menegaskan komitmen untuk terus memperkuat peran Indonesia di tingkat regional dan global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, agenda Menteri Luar Negeri Republik Indonesia hari ini cukup padat. Dimulai dari pertemuan dengan BPK RI hingga penerimaan Menlu Thailand di Jakarta. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Menlu RI menegaskan komitmen diplomasi yang transparan, kolaboratif, dan berintegritas. Menteri Luar Negeri RI Sugiono memulai agenda Senin pagi 6 Oktober 2025 dengan pertemuan bersama Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini, Kementerian Luar Negeri kembali mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-9 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut menjadi bukti bahwa tata kelola keuangan yang akuntabel dan berintegritas merupakan fondasi penting bagi diplomasi yang kredibel di mata dunia. Pada siang harinya, Menlu RI menerima Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Komjen Polisi Edi Hartono. Keduanya membahas penguatan kerjasama dalam pencegahan dan penanggulangan terorisme baik di tingkat regional maupun global. Sore harinya, Menlu Sugiono menutup agenda dengan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Thailand, His Excellency Sihasak Phuangketkeow di Jakarta. Pertemuan ini menandai penguatan hubungan kedua negara menuju kemitraan strategis, bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Thailand. Kedua Menlu juga membahas berbagai isu kawasan dan global, termasuk persiapan menuju KTT ASEAN mendatang. Agenda padat Menlu RI tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk terus menjadi aktor penting dalam diplomasi global yang berintegritas dan berorientasi pada kerjasama internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Menteri Luar Negeri Sugiono yang menerima kunjungan bilateral Menteri Luar Negeri Belanda David van Wel di kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Kamis pagi. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas polemik kemanusiaan yang terus terjadi, seperti krisis di Gaza hingga proses pendamaian di Ukraina.
Kementerian Luar Negeri menyambut kunjungan kenegaraan Menteri Luar Negeri Belanda, David van Wel, di kantor Kementerian Luar Negeri RI di Jakarta. Kunjungan ini menjadi balasan Belanda usai delegasi Indonesia bertolak ke Belanda beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengungkapkan kolaborasi yang akan dilakukan merujuk ke bidang penelitian, konservasi, hingga pendidikan publik. Mengenai polemik kemanusiaan, kedua Menlu tersebut juga membahas proses perdamaian di Ukraina, serta situasi di Palestina, hingga isu regional Asia Tenggara, di mana peran pentingnya untuk membina kawasan Indo-Pasifik ke situasi damai dan berlandaskan aturan yang sesuai. Decision actually goes beyond ecological exchange. It symbolizes a shared history, reconciliation, and mutual trust, as well as creating new opportunities for collaboration, research, conservation, and public education. And building on this momentum, we have also reached another pivotal milestone today with the launch of the Plan of Action of 2026-2029. And this plan offers concrete roadmap to deepen our comprehensive partnership for the benefit both of our nation. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Belanda David van Wel menerangkan momentum pertemuan diplomatik ini merupakan dialog penting, tanda keseriusan negara kincir angin tersebut mengenai politik, kerjasama ekonomi, pertukaran budaya, hingga hubungan antar masyarakat. Kerjasama yang menjadi sorotan penting adalah soal rantai pasokan minyak kelapa sawit sebagai upaya mendukung petani kecil hingga mengurangi dampak deforestasi di hutan tanah air. Today's visit builds on those achievements and marks the beginning of a new phase. In the coming period, we will develop our joint plan of action for further shaping our cooperation. Bilaterally, in key areas such as water management, energy and food security, and regionally in the Indo-Pacific, with a focus on maritime security and as mutual gateways. With the Netherlands as Indonesia's entry point to the EU and Indonesia as our gateway to ASEAN. And multilateral through diplomatic coordination to promote our shared values and interests. And a concrete example of this was the signing that we just did of the Lisbon Memorandum of Understanding, a joint effort by the Netherlands, Indonesia and the UK to make all oil supply chains more sustainable and more inclusive, with a special focus on smallholder farms and reducing deforestation. Dari Jakarta, Maxine TV melaporkan. Pemirsa, Indonesia kembali mendapat pengakuan internasional atas keberhasilannya menurunkan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Hal ini ditunjukkan melalui penutupan proyek REDD+ Result Based Payment yang digelar di Balai Kartini, Jakarta. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Utama Rosa Vivin Ratnawati menghadiri penutupan proyek Indonesia REDD+ Result Based Payment untuk periode 2014 hingga 2016. Indonesia menegaskan perannya sebagai pemimpin aksi iklim global dengan capaian nyata dalam penurunan emisi dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan. Melalui skema REDD+ ini, Indonesia menerima pembayaran berdasarkan hasil sebesar total 499,8 juta dolar Amerika Serikat, di mana 340,7 juta dolar telah disalurkan, termasuk dukungan dari Green Climate Fund melalui UNDP sebesar 103,8 juta dolar. Capaian ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memenuhi Paris Agreement dan mewujudkan target volume net sink 2030, di mana serapan karbon dipastikan lebih besar dari emisi yang dilepaskan. Program REDD+ juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat lokal, mendorong keadilan lingkungan, serta memperkuat ekonomi hijau yang inklusif. Keberhasilan ini membuktikan bahwa pembangunan rendah karbon dapat dicapai melalui tata kelola yang transparan, kolaboratif, dan berbasis bukti. Keberhasilan REDD+ menjadi warisan penting bagi generasi mendatang, meneguhkan bahwa upaya pelestarian hutan dapat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemprov Kalimantan Utara, dan Forkopimda setempat dalam memaksimalkan peran pos lintas batas negara sebati. Bersama dengan Komisi 2 DPR, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meninjau pos lintas batas negara atau PLBN Indonesia-Malaysia di Sebati, Kabupaten Nunukan pada Sabtu 4 Oktober 2025. Wamendagri menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah Kabupaten Nunukan,
Pemprov Kalimantan Utara, dan Forkopimda setempat dalam memaksimalkan peran pos lintas batas negara sebatik. Dalam kesempatan itu, Wamendagri pun melihat langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Sehingga menurut Wamendagri, diperlukan dukungan kebijakan berkelanjutan, tetapi tidak saja untuk pertahanan dan keamanan, melainkan juga untuk kesejahteraan warga di sini. Ke warung rumah perbatasan. Ini betul-betul di perbatasan Indonesia-Malaysia ya? Ini ruang tamunya masih Indonesia. Masuk ke sini sudah Malaysia nih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali melakukan inspeksi mendadak ke PT Bank Mandiri atau Persero Tbk. Sidak ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan penyaluran dana pemerintah yang ditempatkan di Bank Mandiri sebesar Rp55 triliun sebagai deposito on call. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kantor pusat Bank Mandiri pada Senin 6 Oktober 2025. Dalam diskusi dengan pihak Bank Mandiri, Purbaya menyoroti penyaluran dana pemerintah yang dititipkan kepada bank. Dirinya menjelaskan, dari total dana yang disalurkan, sekitar 70%-nya sudah terserap. Tak hanya itu, Purbaya pun melihat kinerja kredit Bank Mandiri cukup menggembirakan setelah penyaluran dana 55 triliun dari total 200 triliun yang disalurkan. Kredit yang semula tumbuh 8%, akselerasi menjadi hampir 11%. Maka dari itu, Purbaya optimis pada kuartal keempat tahun 2025, ekonomi akan tumbuh bahkan di atas 5,5%. Biasa kita kasih semacam sidak lah, dadakan. Mereka nggak tahu, baru tahu tadi pagi kali pas saya mau masuk, saya mau datang ke sana. Tapi diskusinya menarik sih dengan Bank Mandiri. Mereka lebih siap dibanding BNI karena mungkin udah dengar cari-cari bocoran terus kan. Karena mereka siap-siap. Jadi bagus sih. Saya monitor dari uang yang kita kasih ke mereka, 70% udah keserap, udah disalurkan. Mungkin mereka minta lagi kalau bisa ada tambahan dan bisa disalurkan ke sektor yang lain, mungkin ke properti dan otomotif. Berarti yang 200 itu sudah terserap ya? Udah muter? Hampir semua sudah muter. Jadi kalau saya lihat kreditnya juga tumbuh dari 8, sekarang udah hampir 11%. Data terakhir, belum penuh 1 bulan kan. Ini positif, sinyal positif. Artinya kira-kira stimulus saya akan jalan di ekonomi. Jadi saya positif, triwulan keempat, ekonomi akan tumbuh mungkin di atas 5,5%. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Hukum meluncurkan sistem BO Gateway. Namun informasinya usai jeda, tetap bersama kami di ruang kabinet Simpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam ruang kabinet Simpo TV. Informasi kita lanjutkan, di mana Kementerian Hukum menyempurnakan sistem pelaporan transaksi keuangan berbasis digital guna menekan angka kejahatan finansial di tanah air. Hal ini juga diperkuat dengan penandatanganan kerjasama bersama sejumlah pihak. Salah satunya ialah Komisi Pemberantasan Korupsi. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan sistem aplikasi bernama Beneficial Ownership Gateway diluncurkan sebagai bentuk respon terhadap sejumlah aksi kejahatan keuangan yang marak terjadi di tanah air. Peluncuran ini dihadiri oleh sejumlah pihak seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian hingga Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Supratman menyampaikan penerapan transformasi sistem ini sejalan dengan cita-cita Indonesia yang hendak menjadi bagian dari The Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD ke depannya. Diketahui sistem yang terjadi saat ini dinilai rentan terhadap praktik kejahatan keuangan seperti menghindari pajak, menyembunyikan hasil korupsi, hingga pendanaan terorisme.
Adapun peluncuran sistem ini juga mampu sebagai pintu baru penerimaan aliran dana negara, khususnya di sektor perpajakan. Ini tujuannya di samping untuk menciptakan transparansi dan meningkatkan grade kita di dunia internasional dalam rangka menciptakan ekosistem bisnis yang lebih terbuka, inklusif. Juga bagi kita ini akan sangat bermanfaat karena pasti akan meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sisi penghasilan pajak ya, terutama pajak penghasilan pasti akan naik. Tapi juga akan menimbulkan sebuah kompetisi dan juga informasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa juga akan semakin baik. Jadi LKPP nanti akan terbantu dengan sistem ini. Sebagai pelaksana teknis, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Widodo menerangkan, langkah ini telah digodok oleh Menteri Kehakiman pada zamannya Yusril Iza Mahendra dengan penyempurnaan lebih rinci oleh Kementerian Hukum di era Supratman Andi Aktas saat ini. Nah, dari waktu ke waktu sistem ini terus disempurnakan sampai sekarang generasinya Pak Menteri Hukum, Pak Dr. Supratman Andi Aktas, beliau memberikan satu penyempurnaan dengan memperkenalkan nanti Super App. Bukan hanya Dirjen AHU yang akan bertransformasi dalam SHBH-nya, tapi Dirjen KI dan yang lain-lain semuanya. Nah, itu disempurnakan sehingga itu memudahkan kita layanan semakin baik dari waktu ke waktu. Bahkan di teknologi transformasi yang akan kita terapkan nanti ini di akhir tahun ini, kita sudah memperkenalkan adanya artificial intelligence dalam mengelola sebuah data-data yang ada. Dari Jakarta, Max Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Menteri Koperasi RI Farida Fariha melakukan rapat koordinasi bersama Deputi Kelembagaan atau Kementerian Koperasi RI pada Senin 6 Oktober 2025. Rakor ini dalam upaya memperkuat ekosistem kelembagaan dan mempercepat pengembangan koperasi merah putih. Wakil Menteri Koperasi RI Farida Fariha melakukan rapat koordinasi bersama Deputi Kelembagaan Kementerian Koperasi RI pada Senin 6 Oktober 2025. Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk memetakan program yang sudah ada, menyelaraskan peran antar lembaga, serta merumuskan sinergi yang berkelanjutan. Melalui caption di sosial media Instagram @FaridaFariha, dijelaskan bahwa urgensi rapat koordinasi ini tidak hanya untuk menghindari tumpang tindih program, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berdampak langsung pada pemberdayaan koperasi dan peningkatkan kesejahteraan anggota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masih dari Wakil Menteri Koperasi RI Farida Fariha, pemirsa, yang meninjau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Makassar Timur di Ternate Tengah pada Jumat 3 Oktober 2025. Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Koperasi menyampaikan apresiasi atas semangat luar biasa dari koperasi di Maluku Utara. Wakil Menteri Koperasi Republik Indonesia Farida Fariha bersama Sesmenkop Ahmad Zabadi meninjau langsung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Makassar Timur di Ternate Tengah pada Jumat 3 Oktober 2025. Wamenkop menyampaikan apresiasi atas semangat luar biasa dari koperasi di Maluku Utara. Dalam peninjauannya, Wamenkop didampingi Wagub Maluku Utara, Sarbin Sehe, Sekda Malut Samsudin Akadir, serta Ketua KKMP Mamang Muhammad Taufik dan jajaran pengurus. Selain KKMP, rombongan juga singgah ke Koperasi Perikanan Santo Alfi Pratama yang kini telah mandiri dan jadi inspirasi bagi koperasi lain. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyatakan koperasi bukan sekedar lembaga ekonomi, melainkan gerakan sosial yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Dalam peringatan Hari Habitat Sedunia, Menteri Koperasi Republik Indonesia Ferry Juliantono bertemu dengan Koperasi Jaringan Perumahan Rakyat. Dalam kesempatan itu, Ferry melihat langsung contoh rumah yang dibangun oleh koperasi pada Senin 6 Oktober 2025. Ferry menyampaikan warga berpenghasilan rendah berhak memiliki hunian layak. Ferry menilai dengan melihat langsung rumah yang dibangun oleh koperasi membuat ia yakin bahwa koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan gerakan sosial yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Ini contoh rumah yang dibangun oleh koperasi, jadi ini adalah salah satu upaya ikhtiar Kementerian Koperasi mendorong koperasi untuk membangun perumahan rakyat seperti yang disampaikan oleh Presiden
kita akan bangun dan memperbaiki juga rumah-rumah yang ada di kampung-kampung di Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, dalam rangka memperkuat harmoni dalam keberagaman budaya, Menteri Kebudayaan Fadlizon memberikan apresiasi sekaligus dukungan terhadap ajang Grand Final Miss Tionghoa Indonesia 2025. Menteri Kebudayaan Fadlizon menghadiri Grand Final Miss Tionghoa Indonesia 2025 yang digelar di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta. Acara Miss Tionghoa Indonesia 2025 ini menjadi momen penting dalam upaya menjaga tradisi dan melestarikan kebudayaan Tionghoa di tengah arus modernisasi yang terus berkembang. Fadlizon menyampaikan apresiasi terhadap terselenggaranya ajang yang diikuti oleh perwakilan dari 20 provinsi di Indonesia tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menunjukkan bahwa perbedaan budaya dapat menjadi sumber kekuatan dan kebanggaan nasional. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa ajang Miss Tionghoa Indonesia memiliki semangat untuk menggerakkan kebudayaan yang sejalan dengan visi pemerintah dalam memajukan kebudayaan nasional. Maka dari itu, Fadlizon berharap agar para finalis yang terpilih bisa menjadi duta budaya yang memperkenalkan kekayaan tradisi Indonesia tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di panggung internasional. Senang sekali bisa hadir di dalam acara Grand Final dari Miss Tionghoa Indonesia yang diselenggarakan oleh penyelenggara nih Pak Roy dan kawan-kawan. Ini yang kedua kali dan diikuti dari 20 provinsi. Nah, ini menggambarkan meskipun baru event yang kedua terus berkembang, ya mudah-mudahan makin berkembang juga ke depan. Semangat dari Miss Tionghoa Indonesia ini adalah termasuk peran dari para perempuan Tionghoa Indonesia di dalam kebudayaan. Menggerakkan kebudayaan, memajukan kebudayaan ini sejalan saya kira dengan visi memajukan kebudayaan nasional kita. Dan kita berharap mereka yang nanti terpilih tentu melalui sebuah seleksi dengan kriteria yang telah ditentukan bisa menjadi duta-duta budaya. Dan inilah yang kita harapkan, semakin banyak duta budaya kita terutama dari generasi muda itu akan semakin bagus sehingga budaya kita semakin dikenal tidak hanya di Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, dari Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti melakukan kunjungan kerja di Pasar Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu 8 Oktober 2025. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memantau kondisi pasar tradisional, mengecek harga kebutuhan pokok, serta mendorong digitalisasi dan standarisasi pasar rakyat. Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti bersama Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, meninjau langsung kondisi harga bahan pokok di Pasar Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu 8 Oktober 2025. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan stabilitas harga sekaligus mengantisipasi potensi inflasi menjelang akhir tahun. Dalam peninjauan tersebut, Wamendak menyambangi sejumlah lapak pedagang dan memantau langsung harga beberapa komoditas utama seperti beras, cabai, bawang merah, bawang putih, minyak hingga beras. Hasilnya, harga kebutuhan pokok di Pasar Baruga dinilai masih dalam kondisi stabil. Tak hanya itu, yang menjadi fokus peninjauan Wamendak kali ini adalah kondisi pasar. Karena menurutnya, Kementerian Perdagangan juga memprioritaskan revitalisasi pasar, baik secara fisik maupun non-fisik. Alhamdulillah, hari ini saya berada di Kendari, Sulawesi Tenggara, khususnya di Pasar Baruga, dan saya di sini dengan Ibu Wali Kota, di sini juga dengan Ibu Dewan. Kami ke sini untuk yang pertama meninjau pasarnya, yang kedua adalah untuk memastikan bahwa harga dari beberapa komoditas itu juga stabil. Lalu kemudian khususnya tadi minyak kita juga kami melihat memantau bahwa ternyata berada di bawah HET-nya. Harga acuan yang telah ditetapkan untuk minyak kita, beras juga demikian, bawang dan lain sebagainya. Dan pada intinya kunjungan saya kali ini adalah untuk memastikan bahwasanya masyarakat tidak terbebani dengan harga yang melonjak kan seperti itu. Dan ingin melihat secara langsung bagaimana kondisi pasar, karena yang menjadi salah satu prioritas Kementerian Perdagangan adalah kaitannya dengan revitalisasi pasar, baik yang secara fisik maupun non-fisik. Dan kita juga sedang ingin menggalakkan bagaimana pasar itu bisa bertransformasi hingga dapat go digital. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Dan pemirsa, informasi tadi sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Ruang Kabinet Simpo TV. Dan saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.